Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlihatkan banyak teladan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya terkait adab tidur. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Quran Surat Ali Imran ayat 191. Sunnah sebelum tidur yakni dengan membaca doa dan zikir untuk dapat menangkal bahaya dan kejahatan. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, beliau meniupkan pada telapak tangan sambil membaca Qul Huwallahu Ahad, surat Al-Ikhlas, dan Muawizatain, surat Anas dan Al-Falaq. Kemudian beliau mengusapkan pada wajah dan seluruh tubuh. Ketika beliau sakit, beliau menyuruhku melakukan hal itu. Hadis riwayat Bukhari. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj disebut-sebut sebagai salah satu tanda-tanda datangnya hari kiamat. Terutama datangnya kiamat kubra atau kiamat besar. Melalui surat Al-Kahfi ayat 94, Allah menyebut kaum ini sebagai kaum yang membawa kerusakan di muka bumi. Dalam ajaran Islam, melansir dari buku Fitnah Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj mengungkap misteri kemunculan Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia keturunan Nabi Adam yang tidak jauh berbeda dengan manusia sekarang. Namun, yang membedakan yakni sifat jahat, serakah, suka menghasut, kejam, dan licik yang dimiliki kaum Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan, disebut dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa mereka termasuk dalam barisan pasukan penghuni neraka. Sosok Nabi Ibrahim alaihi salam yang doanya baru dikabulkan Allah 3000 tahun kemudian. Suatu waktu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, mengapa kenabian jatuh pada dirinya? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini karena doanya Nabi Ibrahim. Kabar gembira yang dibawa Nabi Isa, dan mimpi indah Ibunda Aminah yang menyaksikan cahaya keluar dari tubuhnya hingga cahaya itu menyinari jagat raya. Ikan Nabi Yunus berdasarkan kisah yang diceritakan turun-menurun. Ikan yang menelan Nabi Yunus alaihi salam memiliki wujud yang begitu besar hingga dapat menelan apapun. Ikan yang menelan Nabi Yunus alaihi salam dinamai ikan Nun. Walaupun ikan ini belum terdefinisikan dengan jelas, namun penggambaran ikan ini dimiripkan dengan ikan paus. Secara logis, memang tidak ada ikan lain yang memiliki ukuran lebih besar dari ikan paus. Dalam kisahnya, banyak hewan yang menjadi pengikut Nabi Sulaiman kala itu hingga membuatnya mendapat julukan Raja Segala Makhluk. Dalam menjinakkan hewan liar, Nabi Sulaiman tetap memanjatkan ayat Al-Quran. Nabi Sulaiman pun memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat bertemu binatang buas, Nabi Sulaiman membacakan doa berikut ini. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Artinya, sesungguhnya, surat itu dari Sulaiman yang isinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Quran Surat An-Naml 30. Tak hanya manusia, ada beberapa hewan dalam Al-Quran yang dijanjikan nikmat surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua lantaran ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan apa saja itu? 1. Anjing dalam kisah Ashabul Kahfi. Kisah ini diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi. 2. Ikan yang menelan Nabi Yunus alaihi salam. Kisah ini diceritakan dalam surat Yunus. 3. Semut yang membantu Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisah ini ada dalam surat An-Naml. 4. Buruk. Buruk disebutkan dalam riwayat adalah hewan yang ditunggangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa itu kita kenal dengan Isra Miraj. Rasulullah menempuh perjalanan hingga ke langit ketujuh untuk menerima perintah salat. Itulah 4 hewan yang dijamin masuk surga, dan masih banyak hewan yang lain. Malaikat Jibril turun menyampaikan berita, "Wahai Muhammad," kata sang malaikat, "ketahuilah bahwa Allah akan menghisapnya di hari mahsyar nanti, akan menimbang semua amalannya, baik yang kecil maupun yang besar." Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu perihal wahyu tersebut kepada orang Badui itu. Si Badui berkata, "Demi keagungan serta kemuliaan Allah, jika Allah akan membuat perhitungan atas amalan hamba, hamba pun akan membuat perhitungan dengannya. Apakah yang akan engkau perhitungkan dengan Allah?"
Tanya Rasulullah, jika Allah akan memperhitungkan dosa-dosa hamba, hamba akan memperhitungkan betapa kebesaran ampunannya, jawab orang itu. Jika dia memperhitungkan kemaksiatan hamba, hamba akan memperhitungkan betapa keluasan pengampunannya. Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami atau yang dikenal dengan Abu Nawas, adalah sufi yang juga pujangga sastra Arab klasik. Ia pernah menciptakan syair yang berisi rayuan kepada Tuhan untuk mohon ampunan. Menurut buku Abu Nawas, sufi dan penyair ulung yang jenaka karya Muhammad Ali Faqih, Abu Nawas lahir di Provinsi Ahwas, di wilayah Khuzistan, Elam kuno, atau sebelah barat daya Persia, sekitar tahun 757 Masehi. Namun, ada perselisihan pendapat mengenai tahun kelahirannya ini. Syair Abu Nawas saat merayu Tuhan. Tuhanku, tidaklah pantas hamba menjadi penghuni surga. Namun hamba juga tidak kuat menahan panas api neraka. Maha beri hamba tobat dan ampunilah hamba atas dosa-dosa hamba karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Agung. Demi Tuhan, andai satu pakaian saja dari pakaian ahli neraka dinampakkan kepada penduduk bumi sekarang, pasti mereka semua akan mati. Andai satu gayung saja ditumpahkan ke air bumi ini pasti siapa yang merasakannya akan mati. Andai saja dari rantai atau belenggunya diletakkan pada seluruh gunung di bumi ini, pasti gunung-gunung itu luluh dan enyah. Dan andai ana seorang laki-laki yang pernah masuk neraka kemudian dikeluarkan ke bumi, pasti orang-orang di bumi ini sesak nafas karena bau busuknya dan jelek wajah dan tulang-tulangnya. Mendengar cerita ini Nabi pun menangis. Malaikat Jibril juga menangis karena tangisan Nabi. Allah akan mengabulkan bagi hambanya yang berdoa. Tidak ada kekuatan apapun dalam diri manusia selain dari Allah. Maka, berdoa merupakan kekuatan manusia untuk meminta ampunan dan segala keinginannya. Terkait hal ini, Allah telah berfirman dalam Quran Surat Al-Kafir ayat 60. Dikisahkan, ada suatu kisah tentang pemuda saleh yang hampir tidak bisa dikuburkan karena banyaknya orang yang menghadiri pemakamannya. Ia bahkan meninggal dalam keadaan mendekap Al-Quran. Kisah tersebut diceritakan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam Uyun Al-Hikayat min Kohas Syalihin wa Nawadir Az-Zahidin, terjemahan, 500 orang saleh penuh hikmah. Banjir besar di zaman Nabi Nuh masih meninggalkan banyak misteri. Salah satunya, kemana perginya air yang membanjiri bumi saat itu? Sejumlah sumber menyebut air ini ada di lubang terdalam dunia. Ternyata pada 2016, sekelompok ilmuwan pernah mengeklaim telah menemukan bukti banjir besar yang terjadi di zaman Nabi Nuh. Air banjir tersebut ada di lubang terdalam dunia, tepatnya di Kola Borhol, Rusia. Lubang terdalam itu berada di kedalaman 12 km. Bersambung, lanjut part 2. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bacaan pada sholat zuhur dan asyar dibaca dengan suara pelan pada para sahabat saat salat berjamaah. Hal itu dibuktikan dari keterangan hadis yang pernah diimami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asal-usul anjuran memelankan suara dalam bacaan sholat sebetulnya adalah asbabun nuzul atau sebab turunnya surah Al-Isra ayat 110. Melalui firman-Nya tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar dirinya tidak mengeraskan suara, begitupun terlalu pelan. Zikir merupakan amalan yang dianjurkan kepada umat Muslim. Zikir bertujuan agar dalam setiap langkah manusia selalu mengingat Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan zikir bisa diwujudkan dengan mengucap kalimat thoyyibah, Asmaul Husna, surat-surat Al-Quran, dan doa-doa lainnya. Salah satu zikir yang bisa diamalkan setiap hari adalah zikir Al-Masurat. Matahari terbit dari arah barat, tanda-tanda datangnya hari kiamat. Matahari terbit dari arah barat menjadi salah satu tanda-tanda kiamat kubra atau besar. Dalam hadis Abu Dawud serta Ibnu Majah, dari Abdullah bin Amr, dia berkata, "Aku hafal dari Rasulullah sabda beliau. Sesungguhnya pertanda yang pertama-tama muncul, menjelang kiamat, ialah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata menemui manusia pada waktu duha. Mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi,
maka tidak lama sesudah itu yang lainnya pun segera terjadi. Menurut Al-Quran dan Sunnah, kemunculan matahari dari barat adalah salah satunya tanda-tanda datangnya hari kiamat, dan masih banyak ciri yang lain. Semoga kita tidak bertemu dengan hari kiamat. Amin amin ya robbal alamin. Ciri-ciri datangnya hari kiamat menurut Al-Quran dan Sunnah. 2. Munculnya Dajjal. Menurut Al-Banjari, kemunculan Dajjal disetarakan sebagai penipu, orang yang suka menunjukkan peristiwa luar biasa dengan tangannya, dan nabi palsu yang menyesatkan manusia. Kemunculannya sebagai ciri-ciri hari kiamat disebut dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Usai mengajak manusia untuk menjadi pengikutnya, Dajjal dan pasukannya pun mengepung pasukan Muslim Imam Mahdi. Namun keterangan hadits menyebut, Dajjal akhirnya berhasil dikalahkan setelah Imam Mahdi mendapat bantuan dari Nabi Isa alaihi salam untuk membunuhnya. Ciri-ciri datangnya hari kiamat menurut Al-Quran dan Sunnah. 1. Kemunculan Imam Mahdi. Seluruh Muslim berada di bawah pimpinan Imam Mahdi pada hari akhir kelak yang hidup selama 7-8 tahun lamanya. Hal ini sesuai dengan yang diriwayatkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata. Binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Hadis riwayat Al-Hakim. Menurut Al-Quran dan Sunnah, kemunculan Imam Mahdi ini salah satunya datangnya hari kiamat, dan masih banyak yang lain. Sifat munafik diterangkan dengan jelas dalam Al-Quran. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu surat yang berisikan orang-orang munafik, yaitu surat Al-Munafikun, surat ke-63 dalam Mushaf Al-Quran. Berikut ciri-ciri orang munafik sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah. Dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya, dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Quran Surat Al-Munafikun. Al-Husain radhiyallahu anhu menceritakan bahwa suatu ketika Jibril turun menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari wafatnya dan bertanya, apa yang kau rasakan? Beliau menjawab, wahai Jibril, aku merasa sedih dan berduka. Lantas, malaikat maut meminta izin masuk di depan pintu. Jibril pun berkata, wahai Muhammad, itu malaikat maut. Ia meminta izin masuk menemuimu. Ia tidak pernah meminta izin masuk kepada manusia sebelumnya. Dan, ia tidak akan meminta izin masuk kepada seorang manusia pun setelah ini. Beliau bertanya, engkau akan melakukannya, wahai malaikat maut? Malaikat maut menjawab, ya, itulah yang diperintahkan kepadaku. Jibril kemudian mengatakan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya, Allah telah rindu bertemu denganmu. Malaikat maut pun masuk dan duduk di hadapan Nabi Muhammad, lalu berkata, sesungguhnya, Allah mengutusku untuk menemuimu dan memerintahkanku untuk mematuhimu. Jika engkau memerintahkanku mencabut nyawamu maka akan kucabut. Jika engkau tidak suka maka akan kutinggalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, segera lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Neraka Sakar. Al-Quran menjelaskan neraka sakar memiliki panas yang sangat membakar. Dijelaskan pula ciri-ciri dari calon penghuni neraka ini diantaranya, orang yang sombong dan mendustakan Al-Quran, orang yang tidak pernah sholat, dan orang yang tidak pernah memberi makan orang miskin. Penjelasan neraka sakar sebagai satu dari nama-nama neraka ada dalam Al-Quran Surat Al-Mudatsir ayat 42-43. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar, neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Kami dulu pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, tahukah kalian, apakah itu? Para sahabat pun menjawab,
Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan, ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini. Hadis riwayat Muslim. Al-Quran menjelaskan beberapa penghuni neraka jahanam ini, di antaranya orang-orang yang berdosa besar, orang-orang yang durhaka kepadanya, orang munafik, orang yang suka mengikuti langkah-langkah setan, hingga orang yang bakil, pelit. Keberadaan neraka jahanam salah satunya dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 43. Manusia terdiri atas jasad dan roh atau jiwa. Sebelum manusia dilahirkan ke dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan roh-roh dari seluruh manusia di muka bumi di suatu alam yang bernama alam roh. Di alam inilah, roh tersebut mengucapkan sumpah kepada Allah. Sumpah ini diabadikan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka adalah mengambil kesaksian terhadap roh. Mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Dalam beberapa riwayat dikatakan ketiga pertanyaan pokok tersebut diikuti dengan 3 pertanyaan berikutnya sehingga berjumlah 6 pertanyaan, yakni, Men Rabuka, siapa Tuhanmu? Ma dinuka, apa agamamu? Men Nabiyuka, siapa nabimu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Men ikhwanuka, manusia yang berada di alam kubur akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kebangkitan sesuai dengan surat Ghafir ayat 46. Artinya, kepada mereka diperlihatkan neraka, pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surat Ghafir ayat 46. Sebelum hari kiamat tiba, sejumlah ulama berpendapat bahwa malaikat Israfil akan meniup sangkakala sebanyak 2 kali. Sebagaimana dikutip dari buku Dahsyatnya Hari Kiamat karya Ibnu Katsir, tiupan pertama, Nafkatus Sa'aki, menyebabkan guncangan yang hebat sebagai tanda kehidupan di dunia berakhir. Peristiwa yang terjadi ketika malaikat Israfil membunyikan sangkakala yang kedua adalah kebangkitan manusia dari alam kubur untuk dihisap. Sekaligus dimintai pertanggungjawaban amalnya selama di dunia. Surat Al-Kahfi termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Surat ini merupakan surat ke-18 dalam Al-Quran dengan jumlah ayat sebanyak 110. Rutin membaca surat Al-Kahfi memiliki berbagai keutamaan, yaitu diampuni dosanya oleh Allah, dilindungi dari kejahatan dan fitnah Dajjal serta mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Hal ini sebagaimana dikutip dari buku Kedahsyatan Membaca Al-Quran yang disusun oleh Amirullah Syarbini dan Sumantri Jamhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa membaca sejumlah surat tertentu dalam Al-Quran pada hari Jumat. Hari Jumat sendiri merupakan salah satu hari yang istimewa bagi umat muslim dibandingkan hari lainnya. Terbukti ada hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan di hari Jumat. Salah satunya disebut sebagai sebaik-baiknya hari selama dalam seminggu. Hal ini dinarasikan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, surat-surat yang dibaca Rasulullah pada hari Jumat 1. Surat Al-Kahfi 2. Surat Yasin dan As-Saffat 4. Surat As-Sajdah dan Al-Insan. Hal ini bukan berarti umat muslim tidak dibolehkan membaca surat lain selain yang disebutkan di atas. Surat-surat yang dibaca pada hari Jumat tersebut hanyalah keutamaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak lantas menjadi sebuah kewajiban ataupun syarat sah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan dalam kitab Es-Salah, kaum muslimin sepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan, orang yang meninggalkan sholat akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya pernah menceritakan hal ini. Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
melihat siksa bagi orang yang lalai dalam sholat fardunya, yaitu kepalanya akan dipecahkan dengan sebuah batu besar dan hal itu dilakukan berulang kali. Hadis riwayat Bukhari. Allah Ta'ala berfirman, dan bagi orang yang takut saat akan menghadap Tuhannya ada 2 surga. Quran Surat Ar-Rahman 46. Ayat ini tertuju pada manusia dan jin. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan manusia dan jin juga masuk surga jika ia beriman dan bertakwa. Keadaan jin yang beriman di surga sama dengan keadaan manusia yang beriman di surga. Demikianlah pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa jin juga masuk ke dalam surga. Jin juga mendapatkan balasan sebagaimana manusia. Tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa jin yang kafir akan disiksa di neraka. Sedangkan yang diperselisihkan mengenai jin yang beriman apakah mereka masuk surga karena ketaatan mereka. Pendapat yang paling tepat, iya, mereka masuk surga. Pendapat inilah yang menjadi pendapat mayoritas ulama. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan dunia kepada orang yang dicintai dan kepada yang tidak dicintai, namun tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang dicintainya. Maka, barang siapa yang Allah berikan agama, berarti Allah mencintainya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dikisahkan, seorang wanita atau istri solehah yang taat kepada suaminya, tidak mendatangi panggilan orang tua dan keluarganya di saat ibunya sedang sakit parah, lantaran si wanita tersebut mengemban amanah pesan suaminya yang pergi jihad yang melarangnya untuk keluar rumah sebelum suaminya pulang. Namun meskipun tidak menjenguk ibunya yang sedang sakit parah dan bahkan sampai meninggal dunia, ibu si wanita solehah ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran memiliki anak yang patuh dan taat kepada seorang suami. Dikisahkan, ada pohon yang berjalan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadits berikut. Dari Yala bin Murrah Ats-Sakafi, ia berkata, ketika kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan, kami berhenti di suatu tempat, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur. Tiba-tiba datang sebatang pohon berjalan membelah bumi sampai menaungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia kembali lagi ke tempatnya semula. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun, aku sebutkan hal tersebut kepada beliau. Beliau berkata, ia adalah pohon yang meminta izin pada Tuhannya untuk memberi salam padaku. Lalu Allah Azza wa Jalla mengizinkannya. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, Adam, lalu kami bentuk tubuhmu. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya, engkau ciptakan saya dari api sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Iblis menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Dalam buku Mengenal Al-Quran karya Ustadz Ahmad Sarwat dijelaskan, malaikat dan iblis pernah berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat pernah disuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam saat baru saja diciptakan. Namun demikian, berbeda dari malaikat, iblis menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini diabadikan Allah dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 11-15. Bersambung, lanjut part 2. Dikisahkan, Arwah binti Abdul Muthalib adalah salah satu sahabat perempuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan bibi Rasulullah dan termasuk wanita yang cukup terpandang masa-masa jahiliyah dan masa Islam. Terkenal juga banyak memiliki ide-ide yang jernih. Arwah binti Abdul Muthalib adalah wanita yang paling gigih membela Rasulullah dan menyuruh putranya, Thulaib bin Umair, untuk selalu patuh pada Rasulullah. Meski masih heran dan penuh tanda tanya dengan syarat itu, Raja Harun menuruti permintaan tersebut karena penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Setelah Abu Nawas duduk di singgasana Baginda Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas berkata dengan lantang, kalau Baginda ingin tahu, Allah sedang apa sekarang, saksikanlah Allah sedang mengangkat Abu Nawas jadi raja.
dan Harun al-Rasyid jadi rakyat biasa. Spontan Baginda Raja pun tertawa mendengar ucapan Abu Nawas diiringi oleh beberapa ulama yang sedang duduk di sampingnya. Jawaban Abu Nawas itu memiliki makna bahwa apa yang dilakukannya merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya bertanya kepada para ulama di sini, kira-kira Allah sedang apa sekarang, tapi tak ada satupun yang bisa menjawabnya. Apakah kau tahu Allah sedang apa sekarang? Tanya Raja. Mendengar pertanyaan yang aneh itu, sejenak Abu Nawas terdiam. Saya bisa menjawab pertanyaan itu, tapi ada syaratnya, sahut Abu Nawas. Apa syaratnya? Tanya Baginda sedikit terkejut. Syaratnya adalah saya harus duduk di singgasana Baginda Raja dan Baginda Raja harus duduk di bawah bersama para ulama, jawab Abu Nawas. Abu Nawas kemudian berkata kepada Harun al-Rasyid, Paduka mohon maaf, tolong sampaikan kepada mereka bahwa neraka ada di akhirat dan yang punya neraka itu adalah Allah. Mengapa mereka di dunia ini gemar sekali menentukan orang lain masuk neraka? Apakah mereka asisten Allah yang tahu bocoran catatan Allah? Atau jangan-jangan merekalah yang gila? Mendengar perkataan Abu Nawas, Khalifah Harun al-Rasyid kemudian tertawa kecil. Di matanya Abu Nawas tetap lelaki jenaka. Dia lalu berkata sambil tertawa, Abu Nawas besok siang lanjutkan cari neraka. Jika sudah ketemu, jebloskan orang-orang ini ke dalamnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika aku menguji hambaku dengan dua yang dicintainya, kemudian dia bersabar, maka aku akan mengganti keduanya itu untuknya dengan surga. Iblis bersorak kegirangan, dan bersumpah akan menggoda mati-matian Nabi Adam dan seluruh keturunannya. Kegembiraan iblis semakin bertambah. Saat iblis memohon kepada Allah supaya diizinkan menggoda Nabi Adam dan keturunannya kelak, Allah mengabulkan keinginan itu, sehingga bagi mereka yang tergoda akan menemani iblis sebagai penghuni neraka kelak. Allah memberikan waktu kepada iblis untuk menggoda umat manusia hingga hari kiamat. Sifat munafik diterangkan dengan jelas dalam Al-Quran. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu surat yang berisikan orang-orang munafik, yaitu surat Al-Munafikun, surat ke-63 dalam Mushaf Al-Quran. Berikut ciri-ciri orang munafik sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah. Dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya, dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Quran Surat Al-Munafikun. Al-Husain radhiyallahu anhu menceritakan bahwa suatu ketika Jibril turun menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada hari wafatnya dan bertanya, apa yang kau rasakan? Beliau menjawab, wahai Jibril, aku merasa sedih dan berduka. Lantas, malaikat maut meminta izin masuk di depan pintu. Jibril pun berkata, wahai Muhammad, itu malaikat maut. Ia meminta izin masuk menemuimu. Ia tidak pernah meminta izin masuk kepada manusia sebelumnya. Dan, ia tidak akan meminta izin masuk kepada seorang manusia pun setelah ini. Beliau bertanya, engkau akan melakukannya, wahai malaikat maut? Malaikat maut menjawab, ya, itulah yang diperintahkan kepadaku. Jibril kemudian mengatakan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya, Allah telah rindu bertemu denganmu. Malaikat maut pun masuk dan duduk di hadapan Nabi Muhammad, lalu berkata, sesungguhnya, Allah mengutusku untuk menemuimu dan memerintahkanku untuk mematuhimu. Jika engkau memerintahkanku mencabut nyawamu maka akan kucabut. Jika engkau tidak suka maka akan kutinggalkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda, segera lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Matahari terbit dari arah barat, tanda-tanda datangnya hari kiamat. Matahari terbit dari arah barat menjadi salah satu tanda-tanda kiamat kubra atau besar. Dalam hadis Abu Dawud serta Ibnu Majah, dari Abdullah bin Amr, dia berkata, aku hafal dari Rasulullah sabda beliau. Sesungguhnya pertanda yang pertama-tama muncul,
menjelang kiamat, ialah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata menemui manusia pada waktu duha. Mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi, maka tidak lama sesudah itu yang lainnya pun segera terjadi. Menurut Al-Quran dan Sunnah, kemunculan matahari dari barat adalah salah satunya tanda-tanda datangnya hari kiamat, dan masih banyak ciri yang lain. Semoga kita tidak bertemu dengan hari kiamat. Amin amin ya robbal alamin. Ciri-ciri datangnya hari kiamat menurut Al-Quran dan Sunnah. 2. Munculnya Dajjal. Menurut Al-Banjari, kemunculan Dajjal disetarakan sebagai penipu, orang yang suka menunjukkan peristiwa luar biasa dengan tangannya, dan nabi palsu yang menyesatkan manusia. Kemunculannya sebagai ciri-ciri hari kiamat disebut dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Usai mengajak manusia untuk menjadi pengikutnya, Dajjal dan pasukannya pun mengepung pasukan Muslim Imam Mahdi. Namun keterangan hadits menyebut, Dajjal akhirnya berhasil dikalahkan setelah Imam Mahdi mendapat bantuan dari Nabi Isa alaihi salam untuk membunuhnya. Ciri-ciri datangnya hari kiamat menurut Al-Quran dan Sunnah. 1. Kemunculan Imam Mahdi. Seluruh Muslim berada di bawah pimpinan Imam Mahdi pada hari akhir kelak yang hidup selama 7-8 tahun lamanya. Hal ini sesuai dengan yang diriwayatkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata. Binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Hadis riwayat Al-Hakim. Menurut Al-Quran dan Sunnah, kemunculan Imam Mahdi ini salah satunya datangnya hari kiamat, dan masih banyak yang lain. Zikir merupakan amalan yang dianjurkan kepada umat muslim. Zikir bertujuan agar dalam setiap langkah manusia selalu mengingat Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan zikir bisa diwujudkan dengan mengucap kalimat thayyibah, Asmaul Husna, surat-surat Al-Quran, dan doa-doa lainnya. Salah satu zikir yang bisa diamalkan setiap hari adalah zikir al-masurat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bacaan pada sholat zuhur dan asyar dibaca dengan suara pelan pada para sahabat saat salat berjamaah. Hal itu dibuktikan dari keterangan hadis yang pernah diimami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asal-usul anjuran memelankan suara dalam bacaan sholat sebetulnya adalah asbabun nuzul atau sebab turunnya surah Al-Isra ayat 110. Melalui firman-Nya tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar dirinya tidak mengeraskan suara, begitu pun terlalu pelan. Banjir besar di zaman Nabi Nuh masih meninggalkan banyak misteri. Salah satunya, kemana perginya air yang membanjiri bumi saat itu? Sejumlah sumber menyebut air ini ada di lubang terdalam dunia. Ternyata pada 2016, sekelompok ilmuwan pernah mengeklaim telah menemukan bukti banjir besar yang terjadi di zaman Nabi Nuh. Air banjir tersebut ada di lubang terdalam dunia, tepatnya di Kola Borhol, Rusia. Lubang terdalam itu berada di kedalaman 12 km. Bersambung, lanjut part 2. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sebaik-baik tabi'in atau pengikut adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil Uwais. Nama lengkapnya Uwais Al-Qarni. Dia seorang yatim dan hanya tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan lumpuh di Yaman. Uwais juga memiliki penyakit belang di tubuhnya. Uwais dan ibunya adalah keluarga fakir. Rasulullah sempat berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mencari Uwais. Carilah ia, Uwais Al-Qarni, dan mintalah kepadanya agar memohonkan ampun untuk kalian, sabda Rasulullah seperti diriwayatkan dalam hadis Sahih Muslim. Menurut Yusuf Al-Qaradawi PhD dalam Mukjizat Sabar dalam Al-Quran, menjelaskan sabar adalah beramal penuh keyakinan bahwa kemudaratan dan ketaatan itu memberi manfaat.
Sabar juga disebut sebagai penolong agama dalam menundukkan nafsu dan kemalasan. Kisah Azazil, awalnya pemimpin malaikat karena tidak patuh dikutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi iblis. Dikisahkan, menurut Imam Ibnu Katsir, awalnya iblis diciptakan sebagai salah satu makhluk Allah yang sangat mulia. Nama asli iblis adalah Al-Harits. Dinamakan demikian lantaran iblis pernah menjadi penjaga surga. Sementara Azazil merupakan panggilan besar malaikat. Dikisahkan, Fir'aun dikenal sebagai pemimpin zalim dengan kuasa yang sangat besar dan kuat. Fir'aun tak segan memerangi Nabi Musa alaihi salam yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak heran jika Fir'aun lantas menjadi musuh Allah, yang diganjar neraka akibat perbuatannya selama hidup. Kisah Asiyah yang mengambil Nabi Musa sebagai anak, dikisahkan, Asiyah dengan nama lengkap Asiyah binti Muzahim, adalah pasangan Fir'aun yang bergelar Paraoh alias Ramses II. Dialah yang menemukan tubuh Nabi Musa alaihi salam yang dihanyutkan orang tuanya dalam keranjang. Saat itu, Fir'aun mengharuskan tiap anak laki-laki dibunuh karena khawatir menjadi pesaing tahtanya kelak. Namun Asiyah menolak aturan tersebut dan memilih tetap merawat bayi yang ditemukannya. Pemuka wanita ahli surga ada 4, Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulillah Shallallahu alaihi wasallam, Khadijah binti Khuwailid dan Asiyah. Hadis riwayat Muslim dan Hakim. Manusia yang mengaku dirinya Tuhan, dikisahkan, Fir'aun dikenal sebagai pemimpin zalim dengan kuasa yang sangat besar dan kuat. Dia menganggap dirinya adalah Tuhan yang wajib disembah seluruh rakyat. Kisah pelacur Bani Israel masuk surga usai menolong anjing. Dikisahkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya pernah mengisahkan seorang pelacur dari kalangan Bani Israel yang masuk surga karena amalannya. Amalan yang dilakukannya adalah menolong seekor anjing kala hewan tersebut kehausan. Dikisahkan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada para sahabatnya, pelacur tersebut tengah berjalan di tengah terik matahari yang menyengat. Selama perjalanan, tiba-tiba, wanita itu melihat seekor anjing yang tengah menjulurkan lidah. Anjing tersebut juga terlihat tengah mengitari sumur berisi air di dekatnya. Usut punya usut, ternyata hewan yang dilihat oleh si pelacur itu tengah kehausan. Pelacur itu pun kemudian menolong anjing kehausan dengan memberikannya air. Menurut keterangan hadis, perbuatan wanita itu pun diampuni dan diberi ganjaran surga. Kisah ini diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika seekor anjing berputar atau mengitari pada sumur, di mana dia hampir mati oleh kehausan, tiba-tiba salah seorang pelacur Bani Israel melihatnya. Pelacur itu melepas sepatu kulitnya dan memberi minum, dengan wadah sepatu kepadanya. Maka perempuan itu diampuni dosa-dosanya, hadis riwayat Bukhari. Imam Bukhari dalam sebuah riwayat berpendapat, kisah tersebut sebagai bentuk ungkapan terima kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sang wanita. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengampunan padanya dan memasukkannya ke dalam surga. Banjir besar di zaman Nabi Nuh masih meninggalkan banyak misteri. Salah satunya, kemana perginya air yang membanjiri bumi saat itu? Sejumlah sumber menyebut air ini ada di lubang terdalam dunia. Ternyata pada 2016, sekelompok ilmuwan pernah mengeklaim telah menemukan bukti banjir besar yang terjadi di zaman Nabi Nuh. Air banjir tersebut ada di lubang terdalam dunia, tepatnya di Kola Borhol, Rusia. Lubang terdalam itu berada di kedalaman 12 km. Bersambung, lanjut part 2. Bahwasanya pernah terjadi gempa bumi pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau pun meletakkan tangannya di atas bumi, seraya bersabda, "Tenanglah, karena waktumu belum tiba." Kemudian, Nabi berpaling kepada para sahabatnya dan bersabda, "Sesungguhnya Rabb kalian benar-benar sedang menegur kalian, maka perhatikanlah tegurannya." Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam dan penjelasannya berpendapat, kisah pelacur Bani Israel masuk surga usai menolong anjing menjadi simbol kebesaran rahmat, kasih sayang, dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Tuhan,
Andai satu pakaian saja dari pakaian ahli neraka dinampakkan kepada penduduk bumi sekarang, pasti mereka semua akan mati. Andai satu gayung saja ditumpahkan ke air bumi ini, pasti siapa yang merasakannya akan mati. Andai saja dari rantai atau belenggunya diletakkan pada seluruh gunung di bumi ini, pasti gunung-gunung itu luluh dan enyah. Dan andai ana seorang laki-laki yang pernah masuk neraka kemudian dikeluarkan ke bumi, pasti orang-orang di bumi ini sesak nafas karena bau busuknya dan jelek wajah dan tulang-tulangnya. Mendengar cerita ini Nabi pun menangis. Malaikat Jibril juga menangis karena tangisan Nabi. Neraka Sakar. Al-Quran menjelaskan neraka Sakar memiliki panas yang sangat membakar. Dijelaskan pula ciri-ciri dari calon penghuni neraka ini, diantaranya orang yang sombong dan mendustakan Al-Quran, orang yang tidak pernah sholat, dan orang yang tidak pernah memberi makan orang miskin. Penjelasan neraka Sakar sebagai satu dari nama-nama neraka ada dalam Al-Quran Surat Al-Mudatsir ayat 42-43. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Sakar, neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Dalam beberapa riwayat dikatakan ketiga pertanyaan pokok tersebut diikuti dengan 3 pertanyaan berikutnya sehingga berjumlah 6 pertanyaan, yakni, Men Rabuka, siapa Tuhanmu? Ma dinuka, apa agamamu? Men Nabiyuka, siapa nabimu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Men ikhwanuka, manusia yang berada di alam kubur akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kebangkitan sesuai dengan surat Ghafir ayat 46. Artinya, kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surat Ghafir ayat 46. Kami dulu pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, tahukah kalian, apakah itu? Para sahabat pun menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan, ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini. Hadis riwayat Muslim. Al-Quran menjelaskan beberapa penghuni neraka jahanam ini, di antaranya orang-orang yang berdosa besar, orang-orang yang durhaka kepadanya, orang munafik, orang yang suka mengikuti langkah-langkah setan, hingga orang yang bakil, pelit. Keberadaan neraka jahanam salah satunya dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 43. Dahsyatnya api neraka bisa membakar kulit hingga ke tulang dan bagian organ tubuh hingga jantung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mudatsir ayat 26-29 berbunyi, Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Sakar. Tahukah kamu apa neraka Sakar itu? Neraka Sakar itu tidak meninggalkan sedikit pun bagian jasmani, dan tidak membiarkannya luput dari siksaan. Neraka Sakar itu menghanguskan kulit manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, api kita adalah satu bagian dari 70 bagian api neraka. Ada yang berkata, ya Rasulullah, sungguh api kita saja sudah mencukupi. Beliau bersabda, api neraka itu lebih panas 69 bagian daripada api di dunia. Masing-masing bagian panasnya seperti api kita. Hadis riwayat Bukhari. Doa agar terhindar dari fitnah Dajjal, baca surat Al-Kahfi ayat 1-10. Hal ini dilandaskan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Artinya, barang siapa membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Nabi Musa beranggapan bahwa sholat 50 kali sangat berat untuk diterapkan kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa meminta Nabi Muhammad menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali untuk meminta keringanan. Nabi Muhammad pun menemui Allah kembali, lalu turun menyampaikan kepada Nabi Musa bahwa jumlah salat dikurangi menjadi 5 kali. Namun, Nabi Musa menganggap sholat 5 waktu masih terlalu berat.
Nabi Musa meminta Nabi Muhammad kembali menemui Allah untuk meminta keringanan sholat, karena 5 waktu masih terlalu berat. Nabi Muhammad berkata, "Aku telah bolak-balik menghadap Tuhanku dan memintanya hingga aku merasa malu kepadanya. Aku tidak melakukannya lagi." Hadis Sahih Bukhari Muslim. Nabi Muhammad juga pernah mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ujian yang ditimpakan kepadanya justru dapat dijadikan teladan hidup bagi seluruh umat Muslim. Nabi Muhammad SAW adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi penutup para nabi atau kerap kali disebut dengan Khatamul Anbiya. Ia lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 570 Masehi, tepatnya pada hari Senin, di kota Mekah. Bukti-bukti dari campur tangan gaib Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehancuran berbagai kaum. Berikut ini adalah buktinya. 1. Kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, namun yang beriman hanyalah sekitar 80 orang. Kaumnya mendustakan dan memperolok-olok Nabi Nuh. 2. Kaum Nabi Solih. Allah menimpakan azab kepada mereka di Quran Surat Al-Hijr, ayat 80. Quran Surat Hud ayat 68, dan Quran Surat Ka'af ayat 12. 3. Kaum Nabi Hud. Nabi Hud diutus untuk kaum 'Ad. Mereka mendustakan kenabian Nabi Hud. Allah lalu mendatangkan angin yang dahsyat disertai dengan bunyi guruh yang menggelegar hingga mereka tertimbun pasir dan akhirnya binasa. Quran Surat At-Taubah 70, Al-Qamar 18, dan Fussilat ayat 13. Dikisahkan, ada suatu kisah tentang pemuda saleh yang hampir tidak bisa dikuburkan karena banyaknya orang yang menghadiri pemakamannya. Ia bahkan meninggal dalam keadaan mendekap Al-Quran. Kisah tersebut diceritakan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam Uyun Al-Hikayat min Kohas Syalihin wa Nawadir Az-Zahidin, terjemahan, 500 orang saleh penuh hikmah. Dikisahkan, ada pohon yang berjalan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadits berikut. Dari Yala bin Murrah Ats-Sakafi, ia berkata, ketika kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan, kami berhenti di suatu tempat, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur. Tiba-tiba datang sebatang pohon berjalan membelah bumi sampai menaungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia kembali lagi ke tempatnya semula. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun, aku sebutkan hal tersebut kepada beliau. Beliau berkata, ia adalah pohon yang meminta izin pada Tuhannya untuk memberi salam padaku. Lalu Allah Azza wa Jalla mengizinkannya. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, Adam, lalu kami bentuk tubuhmu. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam, di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya, engkau ciptakan saya dari api sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Iblis menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Dalam buku Mengenal Al-Quran karya Ustadz Ahmad Sarwat dijelaskan, malaikat dan iblis pernah berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat pernah disuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam saat baru saja diciptakan. Namun demikian, berbeda dari malaikat, iblis menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini diabadikan Allah dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 11-15. Bersambung, lanjut part 2. Dikisahkan, Arwah binti Abdul Muthalib adalah salah satu sahabat perempuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan bibi Rasulullah dan termasuk wanita yang cukup terpandang masa-masa jahiliyah dan masa Islam. Terkenal juga banyak memiliki ide-ide yang jernih. Arwah binti Abdul Muthalib adalah wanita yang paling gigih membela Rasulullah dan menyuruh putranya, Thulaib bin Umair, untuk selalu patuh pada Rasulullah. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sebaik-baik tabi'in atau pengikut adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil Uwais. Nama lengkapnya Uwais Al-Qarni. Dia seorang yatim dan hanya tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan lumpuh di Yaman. Uwais juga memiliki penyakit belang di tubuhnya. Uwais dan ibunya adalah keluarga fakir. Rasulullah sempat berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mencari Uwais. Carilah ia, Uwais Al-Qarni, dan mintalah kepadanya agar memohonkan ampun untuk kalian, sabda Rasulullah seperti diriwayatkan dalam hadis Sahih Muslim. Iblis bersorak kegirangan, dan bersumpah akan menggoda mati-matian Nabi Adam dan seluruh keturunannya. Kegembiraan iblis semakin bertambah. Saat iblis memohon kepada Allah supaya diizinkan menggoda Nabi Adam dan keturunannya kelak, Allah mengabulkan keinginan itu, sehingga bagi mereka yang tergoda akan menemani iblis sebagai penghuni neraka kelak. Allah memberikan waktu kepada iblis untuk menggoda umat manusia hingga hari kiamat. Abu Nawas kemudian berkata kepada Harun al-Rasyid, "Paduka mohon maaf. Tolong sampaikan kepada mereka bahwa neraka ada di akhirat dan yang punya neraka itu adalah Allah. Mengapa mereka di dunia ini gemar sekali menentukan orang lain masuk neraka? Apakah mereka asisten Allah yang tahu bocoran catatan Allah? Atau jangan-jangan merekalah yang gila?" Mendengar perkataan Abu Nawas, Khalifah Harun al-Rasyid kemudian tertawa kecil. Di matanya Abu Nawas tetap lelaki jenaka. Dia lalu berkata sambil tertawa, "Abu Nawas, besok siang lanjutkan cari neraka. Jika sudah ketemu, jebloskan orang-orang ini ke dalamnya." Tadi saya bertanya kepada para ulama di sini, kira-kira Allah sedang apa sekarang, tapi tak ada satupun yang bisa menjawabnya. "Apakah kau tahu Allah sedang apa sekarang?" tanya raja. Mendengar pertanyaan yang aneh itu, sejenak Abu Nawas terdiam. "Saya bisa menjawab pertanyaan itu, tapi ada syaratnya," sahut Abu Nawas. "Apa syaratnya?" tanya Baginda sedikit terkejut. "Syaratnya adalah saya harus duduk di singgasana Baginda Raja dan Baginda Raja harus duduk di bawah bersama para ulama," jawab Abu Nawas. Kisah Azazil, awalnya pemimpin malaikat karena tidak patuh dikutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi iblis. Dikisahkan, menurut Imam Ibnu Katsir, awalnya, iblis diciptakan sebagai salah satu makhluk Allah yang sangat mulia. Nama asli iblis adalah Al-Harits. Dinamakan demikian lantaran iblis pernah menjadi penjaga surga. Sementara Azazil, merupakan panggilan besar malaikat. Menurut Yusuf Al-Qaradawi PhD dalam Mukjizat Sabar dalam Al-Quran, menjelaskan sabar adalah beramal penuh keyakinan bahwa kemudaratan dan ketaatan itu memberi manfaat. Sabar juga disebut sebagai penolong agama dalam menundukkan nafsu dan kemalasan. Manusia yang mengaku dirinya Tuhan, dikisahkan, Fir'aun dikenal sebagai pemimpin zalim dengan kuasa yang sangat besar dan kuat. Dia menganggap dirinya adalah Tuhan yang wajib disembah seluruh rakyat. Kisah pelacur Bani Israel masuk surga usai menolong anjing, dikisahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya pernah mengisahkan seorang pelacur dari kalangan Bani Israel yang masuk surga karena amalannya. Amalan yang dilakukannya adalah menolong seekor anjing kala hewan tersebut kehausan. Ketika seekor anjing berputar atau mengitari pada sumur, di mana dia hampir mati oleh kehausan, tiba-tiba salah seorang pelacur Bani Israel melihatnya. Pelacur itu melepas sepatu kulitnya dan memberi minum, dengan wadah sepatu kepadanya. Maka perempuan itu diampuni dosa-dosanya, hadis riwayat Bukhari. Imam Bukhari dalam sebuah riwayat berpendapat, kisah tersebut sebagai bentuk ungkapan terima kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sang wanita. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengampunan padanya dan memasukkannya ke dalam surga. Bahwasanya pernah terjadi gempa bumi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun meletakkan tangannya di atas bumi, seraya bersabda, "Tenanglah, karena waktumu belum tiba." Kemudian, Nabi berpaling kepada para sahabatnya dan bersabda,
Sesungguhnya Rabb kalian benar-benar sedang menegur kalian, maka perhatikanlah tegurannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bacaan pada sholat zuhur dan asyar dibaca dengan suara pelan pada para sahabat saat salat berjamaah. Hal itu dibuktikan dari keterangan hadis yang pernah diimami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asal-usul anjuran memelankan suara dalam bacaan sholat sebetulnya adalah asbabun nuzul atau sebab turunnya surah Al-Isra ayat 110. Melalui firman-Nya tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar dirinya tidak mengeraskan suara, begitupun terlalu pelan. Al-Husain radhiyallahu anhu menceritakan bahwa suatu ketika Jibril turun menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari wafatnya dan bertanya, "Apa yang kau rasakan?" Beliau menjawab, "Wahai Jibril, aku merasa sedih dan berduka." Lantas, malaikat maut meminta izin masuk di depan pintu. Jibril pun berkata, "Wahai Muhammad, itu malaikat maut. Ia meminta izin masuk menemuimu. Ia tidak pernah meminta izin masuk kepada manusia sebelumnya. Dan, ia tidak akan meminta izin masuk kepada seorang manusia pun setelah ini." Beliau bertanya, "Engkau akan melakukannya, wahai malaikat maut?" Malaikat maut menjawab, "Ya, itulah yang diperintahkan kepadaku." Jibril kemudian mengatakan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya, Allah telah rindu bertemu denganmu." Zikir merupakan amalan yang dianjurkan kepada umat muslim. Zikir bertujuan agar dalam setiap langkah manusia selalu mengingat Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan zikir bisa diwujudkan dengan mengucap kalimat thayyibah, Asmaul Husna, surat-surat Al-Quran, dan doa-doa lainnya. Salah satu zikir yang bisa diamalkan setiap hari adalah zikir al-masurat. Sifat munafik diterangkan dengan jelas dalam Al-Quran. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu surat yang berisikan orang-orang munafik, yaitu surat Al-Munafikun, surat ke-63 dalam Mushaf Al-Quran. Berikut ciri-ciri orang munafik sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, Muhammad, mereka berkata, "Kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah. Dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasul-Nya, dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta." Quran Surat Al-Munafikun, Surat Al-Kahfi termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Surat ini merupakan surat ke-18 dalam Al-Quran dengan jumlah ayat sebanyak 110. Rutin membaca surat Al-Kahfi memiliki berbagai keutamaan, yaitu diampuni dosanya oleh Allah, dilindungi dari kejahatan dan fitnah Dajjal, serta mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Hal ini sebagaimana dikutip dari buku Kedahsyatan Membaca Al-Quran yang disusun oleh Amirullah Syarbini dan Sumantri Jamhari. Allah Ta'ala berfirman, "Dan bagi orang yang takut saat akan menghadap Tuhannya ada dua surga." Quran Surat Ar-Rahman 46. Ayat ini tertuju pada manusia dan jin. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan manusia dan jin juga masuk surga jika ia beriman dan bertakwa. Keadaan jin yang beriman di surga sama dengan keadaan manusia yang beriman di surga. Demikianlah pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa jin juga masuk ke dalam surga. Jin juga mendapatkan balasan sebagaimana manusia. Tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa jin yang kafir akan disiksa di neraka. Sedangkan yang diperselisihkan mengenai jin yang beriman apakah mereka masuk surga karena ketaatan mereka. Pendapat yang paling tepat, iya, mereka masuk surga. Pendapat inilah yang menjadi pendapat mayoritas ulama. Tidak ada yang tahu secara pasti asal-usul pedang Zulfikar. Ada yang mengatakan bahwa ketika Perang Badar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mematahkan dahan pohon dan dengan mukjizat Allah, dahan tersebut berubah menjadi Zulfikar. Ada juga yang beranggapan pedang tersebut dikirim oleh Allah melalui Jibril ketika Rasulullah berdoa saat pertempuran Khandaq. Pendapat lainnya menyebutkan bahwa pedang tersebut merupakan hasil rampasan perang. Suatu hari, datanglah hujan deras dan banjir besar menimpa daerah tempat kaum Nabi Nuh berada.
Nabi Nuh dan pengikutnya serta hewan ternak naik ke kapal yang sudah dibuat. Namun orang-orang kafir tetap tak mau naik ke kapal Nabi Nuh. Mereka masih percaya akan selamat jika naik ke atas gunung. Namun, gunung-gunung itu pun tenggelam oleh banjir. Sementara kapal Nabi Nuh dan pengikut terus bergerak ke arah utara. Selama perjalanan Nabi Nuh dan pengikutnya terus berdoa kepada Allah agar diberikan keselamatan. Allah mengabulkan doa tersebut. Nabi Nuh dan pengikutnya menemukan daratan dan selamat. Setelah menemukan daratan, kapal ditinggalkan dan mereka membangun peradaban baru dan kapalnya hingga kini terus menarik sejumlah ilmuwan untuk menelitinya. Kisah Nabi Nuh ini diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya dalam surat Nuh ayat 10-12. Mukjizat Nabi Musa yang paling masyhur adalah dapat membelah Laut Merah. Namun, Rasul Ulul Azmi ini juga memiliki sejumlah mukjizat lain. Mukjizat Nabi Musa alaihi salam. 1. Tongkat yang berubah jadi ular. Kisah ini juga diceritakan dalam surah Al-A'raf ayat 107. 2. Tangannya memancarkan cahaya. 3. Air keluar dari pukulan tongkatnya. 4. Membelah Laut Merah. Mukjizat Nabi Musa alaihi salam lainnya adalah dapat membelah Laut Merah menggunakan tongkatnya. Peristiwa ini terjadi tatkala ia dan kaumnya berada dalam kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Kisah ini diceritakan dalam surah Taha ayat 77-79.